Shalom, semua diberkati Tuhan hari ini, amin. Haleluya, kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita diberi anugerah kesehatan, kekuatan, sukacita untuk kita bersekutu bersama-sama. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan secara live streaming dari setiap rumah. Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera Tuhan bagi kita semua. Mari siapkan hati kita pagi hari ini. Dalam ibadah kita pagi hari ini kita hanya rindu mengalami pribadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu. Bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Segenap kehidupan kita. Kami rindu Tuhan bahwa ibadah kami pagi hari ini hanya Engkau saja yang dimuliakan, hanya Engkau saja yang ditinggikan. Segala hal yang menjadi penghalang bagi kami untuk mengalami Engkau, segala pelanggaran dan dosa kami, segala keangkuhan kami, keegoisan kami, kedagingan-kedagingan kami, hal yang membuat kami tidak mengalami Engkau lebih dalam lagi. Kami berdoa, kami mau tanggalkan itu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami hanya bisa hidup oleh Engkau. Kami hanya bisa ada hari ini karena perkenanan-Mu. Engkau yang sanggup menolong kami. Engkau yang sanggup melakukan lebih besar dari yang kami pikirkan. Karena Engkau Tuhan berdaulat atas seluruh hidup kami. Biar pagi hari ini Tuhan, biar kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Penolong yang Kau janjikan bagi kami. Haleluya. Merindukan Engkau Tuhan. Merindukan Engkau saja Bapakku. Mari Bapak Ibu naikkan setiap kerinduan kita. Pujian kita, pengagungan kita, penyembahan kita kepada Dia saja. Oh, Bapakku, berlimpah kasih setiamu. Kau pemilik hidupku. Hidupku yang ku hidupi dalam daging, hidup oleh iman dalam Yesus. Oh, Bapakku yang baik, rindukan Engkau, Kau satu-satunya sumber dari segala yang ku perlukan.
Kau sumber dari segalanya. Kau yang terbesar atas seluruh hidup kami. Tidak ada yang dapat menandai Engkau atas hidup kami. Sebab pagi hari ini tidak ada alasan untuk kami tidak meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, membesarkan nama-Mu yang ajaib. Kami mau menyembah Engkau karena kami kenal siapa Engkau, Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan atas hidup kita. Amin, Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan hanya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Nyanyikan, tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar setiamu. Oh, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh ku tinggikan
dalam roh dan kebenaran selamanya. Pagi hari ini Tuhan, bahwa kami menyembah dalam ketaatan kepada firman-Mu. Bahwa kami dalam penyembahan memberi yang terbaik dari seluruh hidup kami. Pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, naikkan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, lebih dalam Tuhan, masuk dalam penyembahan, di dalam hadirat-Mu Bapa, mengalami Engkau Bapa. Mengalami Kau Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Merindukan Engkau Tuhan. Tinggikan nama-Mu, meninggikan Engkau. Kau dahsyat Tuhanku, Kau ajaib, Kau ajaib, Kau mulia. Haleluya Bapa, Kau yang ajaib, Kau yang mulia, Kau yang besar. Layak Kau dimuliakan, layak Kau ditinggikan, layak Kau diagukan selama-lamanya. Yesus Tuhan. Sikarana-labayana-labayashe, Horayana-labayashe. Haleluya, haleluya. Tinggikan diri-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu selamanya. Shikaralabayashe, Hiralabayashe. Oh, yes Lord. Amen, amen, amen. Yes God. Biarkan pagi hari kita mengalami penyembahan yang jauh lebih dalam dari biasanya. Di dalam Kejadian pasal ke-22, ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan putranya yang tunggal Ishak, Abraham dengan taat membawa putranya naik ke atas gunung. Tanda penyembahan yang terbaik dari Abraham, dia taat. Dan di atas gunung tersebut, ketika semua kayu bakar sudah dipersiapkan di atas mezbah, dia mengikat anaknya dan meletakkannya di atas mezbah, siap untuk dipersembahkan. Hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan ketika kita mulai taat melakukan yang Tuhan minta dari hidup kita, hal yang terbaik dari hidup kita. Dan Ishak adalah yang terbaik
yang Tuhan berikan kepada Abraham, dan Abraham harus mempersembahkan yang terbaik dari Tuhan kepadanya. Hari ini mari kita mulai lebih dalam melihat apa yang Tuhan minta hari ini dari kita di dalam ketaatan dan penyembahan yang terbaik. Ketika Tuhan melihat ketaatan Abraham dari yang terbaik yang dia miliki, Tuhan datang kepadanya, menggantikannya dengan anak domba. Hari ini izinkan Tuhan berbicara bagi kita dalam hal apa Tuhan mau. Kita membangun penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yes God. Yes God. Sebuah penyembahan yang dalam dari hidup kami. Bahkan penyembahan yang rasanya sakit. Penyembahan yang tidak dapat kami pertahankan lagi. Karena Tuhan mau kami mengalami. Bukan sebuah kata-kata saja, tapi sesuatu yang keluar dari kami. Biar hari ini Tuhan, kami mengalami penyembahan yang Engkau mau. Penyembahan yang dalam. Sesuatu yang keluar dari diri kami. Yes God, yes Jesus. Mari undang kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Mari kita terus berfokus kepada Dia saja. Izinkan Tuhan jelas menuntun kita pagi ini dalam penyembahan kita. Yes, Lord. Ini yang menjadi rindu kita bersama. Amin Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu saat ini. Ku rindukan, ku rindukan hadir di sini saat ini. Yesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ini menjadi rindu kami Bapa. Tuhan aku, yes Lord God,
Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, ku rindu. Tuhan aku rindu. Engkau Tuhan yang kami rindukan pagi ini. Kami siap Tuhan, penuhi setiap kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Saat ini Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini, oh Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Bersama-sama angkat tangan kita dan katakan, ku rindukan. Izinkan Tuhan melawat setiap kita. Dia Tuhan ada di tempat ini melawat kita. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan, Saya undang hambanya menyampaikan firman Tuhan bagi kita pagi ini. Saat ini rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan, oh ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari sambil angkat dua tanganmu katakan, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Oh, ku rindukan, ku mengurapi saat ini. Saat ini, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ora labaya shandara lama kaya ralabara labara laba. Ora bakara labaya ralabaya 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 ralabaya. Shandara labaya ralabaya ralabaya ralabara labara 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 labara. Goriandara labaya ralabaya 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 ralabaya. Shandara labaya ralabaya 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 ralabaya. Oh, gorabaya rabaya 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 rabaya. Engkau pribadi yang paling kami rindukan, Tuhan Yesus. Saat ini kami datang berkumpul, beribadah, memuji, menyembah Tuhan.
Kami merasakan hadirat-Mu melawat kami. Kami rasakan Roh-Mu bergerak di tengah kami pagi ini ya Tuhan. Dan kami percaya bukan hanya melawat kami yang hadir secara on-site di gereja, tetapi kami yang di rumah-rumah mengikuti secara online pagi ini. Roh-Mu sedang melawat kami semua. Roh-Mu sedang melawat kami semua ya Tuhan. Biarlah lebih lagi kami rindukan Roh Kudus mengurapi setiap kami ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Engkau begitu luar biasa. Kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan kuasa-Mu menjamah kami pagi ini. Engkau begitu baik Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan dengan cara yang sederhana, pakai lidah bibir hamba-Mu yang bukan apa-apa untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Baik, puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah-rumah secara online. Saya percaya hari ini sungguh kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Lawatan Roh Kudus yang dahsyat bagi kita semua, amin. Puji Tuhan, terima kasih Om Sam yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah perlukah kita dibaptis Roh Kudus? Saya ulangi Bapak Ibu ya, perlukah kita dibaptis Roh Kudus? Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, minggu depan kita akan memperingati turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, di mana sekitar 120 orang murid mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka dibaptis Roh Kudus di kamar loteng atas. Mereka berbahasa roh. Kemudian Petrus berkhotbah. Dan pada hari itu ada 3.000 orang yang bertobat dan diselamatkan. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta bukan hanya sebagai bukti penggenapan janji Bapa. Karena sebelumnya Bapa berjanji melalui Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau bisa melihat di multimedia, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan, simak baik-baik. Injil Lukas pasal 24 ayat 49, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan, janji Bapa itu kemudian digenapi di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tetapi baptisan Roh Kudus bukan hanya bukti penggenapan janji Bapa, melainkan juga adalah bukti bagaimana mereka yang dibaptis Roh Kudus menjadi sangat efektif di dalam menyelesaikan amanat agung. Saya ulangi Bapak Ibu ya, baptisan Roh Kudus bukan hanya sebagai bukti Bapa menggenapi janjinya yang disampaikan kepada Yesus, tetapi juga menjadi bukti bagaimana mereka, orang-orang percaya yang dibaptis Roh Kudus menjadi sangat efektif di dalam menyelesaikan amanat agung. Pada hari itu sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Luar biasa Bapak Ibu. Dan saya percaya pengurapan yang sama juga turun saat ini pada seluruh hamba-hamba Tuhan yang sedang memberitakan firman Tuhan. Apalagi secara online Bapak Ibu. Dulu waktu masih onsite,
terbatas sekali. Paling yang mendengarkan maksimum mungkin 2.000 ya, kalau ada tempat yang besar yang muat 2.000 orang. Tetapi hari ini secara online dan onsite sekali berkhotbah itu kalau saya lihat Bapak Ibu ya, ada yang 9.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000 orang sekali khotbah Bapak Ibu. Ini luar biasa. Saya percaya pengurapan yang sama turun dan mereka yang mendengarkan firman Tuhan dilawat oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Kita belum pernah melihat era seperti sekarang ini Bapak Ibu. Kita nggak pernah bayangkan sebelumnya kemana Tuhan sedang membawa gerejanya. Kalau zaman dulu saya khotbah di sini, saya hanya khotbah di sini saja. Tetapi sekarang tidak Bapak Ibu. Minggu yang lalu sementara saya khotbah di gereja di Bilangan Pluit, saya khotbah juga di Fatmawati, saudara. Sekarang sementara saya khotbah di GBI Citra Raya, saya khotbah juga sekarang ini di GBI Raden Inten. Ini luar biasa, nggak pernah bisa dibayangkan. Bukan omnipresent, bukan saudara. Tetapi secara online dan onsite ini membuat audiens, para pendengar firman Tuhan saya percaya semakin banyak. Dulu gereja hanya mereka yang beribadah di gedung seperti ini. Tetapi sekarang setiap rumah demi rumah, apartemen demi apartemen, bahkan kos-kosan demi kos-kosan dipakai Tuhan menjadi gereja lokal yang kecil-kecil. Amin saudara, luar biasa. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan bilangan orang yang diselamatkan. Bayangkan saudara. Jadi kita melihat bagaimana pencurahan Roh Kudus itu membuat orang percaya menjadi sangat efektif di dalam menyelesaikan amanat agung. Bukankah hari-hari ini Bapak Ibu, ya ketua sinode kita, ketua umum BPH kita mengajak kita dengan satu tema, sehati menuntaskan amanat agung. Dan tugas ini bukan hanya untuk para pendeta, para pejabat, tetapi untuk semua kita orang percaya. Kita diberikan tugas untuk menuntaskan amanat agung. Kalau Bapak Ibu melihat sepanjang sejarah gereja, dikatakan amanat agung selalu disertai dengan pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat. Ketika Tuhan memberikan amanat agung kepada murid-murid, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang terjadi? Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, membaptis murid-murid, dan mereka bergerak untuk menuntaskan amanat agung. Tahun 1906, seorang hamba Tuhan bernama William Seymour di Azusa Street menangkap api yang sama. Dan Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Dan apa yang terjadi dari Azusa Street, orang-orang yang dibaptis Roh Kudus, mereka bergerak ke seluruh dunia, termasuk sampai ke Indonesia. Itulah sebabnya ada Gereja Bethel Indonesia. Di dalam bukunya Sejarah Gereja Bethel Indonesia, di dalam pengajaran dasarnya dituliskan Gereja Bethel Indonesia ini juga lahir sebagai dampak akibat dari kegerakan Azusa Street William Seymour tahun 1906, saudara. Nah sekarang untuk menjawab pertanyaan, perlukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari kita akan menjawab melalui kita belajar bersama kedua hal berikut ini. Yang pertama Bapak Ibu, dikatakan baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang terpisah dari kelahiran baru. Saya ulangi ya. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang terpisah dari kelahiran baru. Tidak sedikit orang percaya bertanya, saya kan sudah menerima Roh Kudus pada saat saya lahir baru Pak Pendeta. Apakah saya perlu dibaptis Roh Kudus? Saudaraku dikasih Tuhan, kembali. Banyak orang berpikir bahwa ketika dia lahir baru, ketika dia bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah menerima Roh Kudus dan dia tidak perlu lagi dibaptis Roh Kudus. Tetapi mari kita akan melihat beberapa ayat di dalam Alkitab berikut ini untuk membuka paradigma kita, untuk membuka pemahaman kita akan baptisan Roh Kudus. Injil Yohanes pasal yang ke-20
ayat 21 sampai dengan ayat 22. Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai dengan ayat 22 saya akan bacakan, simak baik-baik. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita belajar Alkitab, kalau kita mendalami Alkitab, Bapak Ibu akan memahami kata mengembusi di situ, Bapak Ibu. Digunakan kata yang sama di dalam Septuaginta, yaitu Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani yang sudah ada sejak tahun 200 sebelum Masehi. Jadi Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu sudah ada sejak tahun 200 sebelum Masehi, 2 abad sebelum kelahiran Yesus. Dan di dalam Septuaginta dituliskan, kata mengembusi dalam Yohanes pasal 20 ini sama dengan kata yang terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan kemudian mengembusi mereka dengan nafas kehidupan. Dan kemudian Adam itu menjadi hidup. Dan kata mengembusi dalam Yohanes pasal 20 ini sama di dalam Septuaginta, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-9. Ketika pada waktu itu Tuhan menyuruh Nabi Yehezkiel untuk menubuatkan supaya tulang-tulang kering dibangkitkan. Dan kemudian Yehezkiel bernubuat, saudara. Kemudian tulang-tulang kering yang berserakan itu menjadi satu dan kemudian muncul menjadi pasukan, tetapi belum hidup. Dan Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk kembali menubuatkan supaya nafas kehidupan berhembus kepada mereka itu. Dan nafas kehidupan berhembus dan kemudian tadinya tulang-tulang kering itu menjadi pasukan yang hidup dan pasukan yang kuat, Bapak Ibu. Jadi kata mengembusi di sini itu sama seperti itu. Artinya apa? Mengembusi, memberikan nafas kehidupan, kehidupan yang baru kepada murid-murid. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu bertanya, Pak Pendeta, kapankah murid-murid Yesus, rasul-rasul mengalami kelahiran baru? Pada saat inilah momennya. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Ketika Yesus mengembusi mereka, terimalah Roh Kudus. Disitulah mereka menerima Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan mereka. Loh Pak Doni, selama ini apakah mereka tidak memiliki Roh Kudus dalam kehidupan mereka? Kalau kita membaca di bagian lain dari Injil Yohanes. Misalnya Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Pada waktu itu Yesus berbicara tentang air kehidupan yang mengalir dari dalam. Dan Yesus berkata, yang aku maksudkan ialah Roh Kudus. Tetapi ia belum datang kepadamu karena Yesus belum dimuliakan. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, kata dimuliakan dalam Yohanes pasal yang ke-7 itu sama dengan Yohanes pasal yang ke-12 ayat 23, ayat 32 sampai ayat 33. Apa yang dimaksudkan karena Yesus belum dimuliakan? Kata dimuliakan di situ artinya Yesus belum mengalami kematian. Jadi sebelum era kematian dan kebangkitan Yesus, Roh Kudus belum berdiam di dalam diri murid-murid, Bapak Ibu. Loh, kalau begitu bagaimana mereka bisa melakukan mujizat saat Yesus mengutus mereka berdua-berdua? Yesus berkata, kamu mengenal dia karena ia menyertai kamu. Karena Roh Kudus lives with you. Karena Roh Kudus menyertai kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi sebelum Yesus mati, Roh Kudus hanya menyertai. Berjalan beriring dengan murid-murid. Tapi belum tinggal di dalam kehidupan murid-murid. Itulah sebabnya kemana murid-murid diutus. Karena Roh Kudus menyertai, mujizat terjadi. Tanda heran terjadi.
Tetapi dikatakan oleh Tuhan, Dia akan tinggal di dalam kamu. He will live in you, kata Tuhan kepada murid-muridnya. Dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus bangkit dari kematian, kemudian Dia mengembusi murid-murid. Terimalah Roh Kudus. Itulah momen kelahiran baru. Murid-murid dibangkitkan, memiliki kehidupan yang baru. Apakah cukup sampai di situ? Murid-murid sudah terima Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal berdiam dalam kehidupannya. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Tadi kita baca dalam Lukas 24 ayat 49, Yesus berkata apa? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu jangan pergi dari kota ini. Tunggu sampai apa? Kamu terima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi sekalipun mereka sudah menerima Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan mereka, sekalipun murid-murid sudah menerima kelahiran baru, saudara, tetapi Yesus berkata, kamu tetap harus tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Apa itu? Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Mereka yang sudah menerima Roh Kudus yang berdiam itu, mereka menantikan dengan penuh kesabaran janji Bapa. Dan pada hari Pentakosta turunlah Roh Kudus menghinggapi mereka semua, memenuhi mereka dengan kuasa yang luar biasa. Yang kedua, contoh yang lain. Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini menjadi bukti yang kedua di Alkitab bahwa tidak cukup sekedar menerima Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan kita pada saat lahir baru. Teks Alkitab yang baru saja kita baca di sini, kita melihat pentingnya baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu. Para rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Ini luar biasa. Saya tidak sedang membanding-bandingkan leveling ya para rasul. Oh, si ini lebih hebat dari yang lain, tidak, Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah bicara soal Petrus dan Yohanes, ini 2 dari 3 murid utama Tuhan Yesus. Inner circle, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Jadi gak main-main ketika para rasul mendengar di Samaria telah menerima firman Allah. Artinya ada orang-orang percaya yang bertobat, yang lahir baru. Para rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Petrus dan Yohanes, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Artinya apa? Dibaptis Roh Kudus. Sebab pada waktu itu mereka hanya baru dibaptis dalam nama Yesus. Mereka baru dibaptis secara selam, baru dibaptis air, belum baptis Roh Kudus. Itulah sebabnya Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas mereka, jemaat di Samaria. Dan mereka menerima baptisan Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang berpikir, saya nggak perlu dibaptis Roh Kudus, Pak Doni. Saya sudah terima Roh Kudus waktu saya lahir baru. Kiranya 2 bukti dari firman Tuhan tadi
mengubah paradigma kita. Pengalaman kelahiran baru dan pengalaman baptisan Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Waktu kita lahir baru, percaya kepada Yesus, bertobat, kemudian kita langsung dibaptis Roh Kudus, bisa? Bisa. Tetapi tidak otomatis. Lahir baru dulu, baru kemudian dibaptis Roh Kudus. Kemudian yang kedua kita akan melihat, baptisan Roh Kudus memiliki dampak dan manfaat yang berbeda dari kelahiran baru. Itulah sebabnya Gereja Bethel Indonesia memahami baptisan Roh Kudus sebagai pengalaman yang terpisah, pengalaman yang berbeda dari kelahiran baru. Kenapa? Karena memiliki dampak dan manfaat yang berbeda dari kelahiran baru. Pada saat kita lahir baru, pada saat kita berdoa, Tuhan, aku mengaku aku orang berdosa. Ampuni dosa-dosaku. Kuduskan aku. Dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadiku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Catatlah namaku dalam kitab kehidupan-Mu. Pada saat kita lahir baru, Roh Kudus datang, mendiami kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan Alkitab? Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini bukti-bukti ayat firman Tuhan bahwa Roh Kudus tinggal berdiam dalam kehidupan orang percaya yang sudah lahir baru. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan orang percaya waktu kita lahir baru dan dia berdiam? Yang pertama, Roh Kudus mengerjakan karya pengudusan. Kita bisa baca itu di dalam Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengerjakan pengudusan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya hidup kudus itu bukan hal yang mustahil. Orang percaya bilang, aduh Pak susah banget hidup kudus, susah hidup sesuai dengan firman. Iya, kalau dengan kekuatan sendiri. Tetapi kalau dengan kekuatan dari Roh Kudus yang diam dalam kehidupan kita, dia yang mengerjakan karya pengudusan itu, sanctification dalam kehidupan kita. Wow, hidup kudus itu bukan hal yang mustahil. Tidak mudah, yes. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan orang percaya? Memeteraikan keselamatan, Bapak Ibu. Jadi ada stempelnya, sah kamu diselamatkan. Selama meterai itu masih ada, kita tidak khawatir dan kita tidak takut tidak masuk surga, saudara. Karena Roh Kudus memeteraikan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita baca itu dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 sampai 22, ia memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kalau Roh Kudus diam dalam kehidupan kita,
Kalau Bapak Ibu sudah lahir baru dan terima Tuhan Yesus, Roh Kudus diam dalam kehidupanmu. Roh Kudus menjadi meterai, menjadi jaminan atas semua yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Efesus pasal 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu, jangan dukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena dialah yang memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Jangan pernah dukakan dia. Bagaimana cara mendukakan Roh Kudus? Melakukan dosa yang sama berulang-ulang, gak pernah bertobat. Sampai akhirnya kita lari, tinggalkan iman. Kita lari, meninggalkan Yesus. Dosa mendukakan Roh Kudus itu bukan dosa yang spesifik, misalnya membunuh. Atau mungkin merampok dengan pembunuhan, bukan. Dosa apapun yang dilakukan berulang-ulang, ditegur Tuhan, berbuat lagi, ditegur Tuhan, berbuat lagi. Terus gak mau bertobat, saudara. Bahkan sampai akhirnya kemudian meninggalkan iman kepada Yesus. Itu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam kehidupan kita untuk memeteraikan keselamatan. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita menjadi penolong bagi orang percaya. Itulah yang dikatakan Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17 bagian A. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos. Selama melayani di dunia, Yesuslah sang Parakletos itu, penolong itu. Tetapi ketika Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, dia berjanji akan memberikan kepada murid-muridnya Parakletos yang lain, penolong yang lain. Yaitu siapa? Roh kebenaran, Roh Kudus. Tetapi penghibur, bayangkan. Dia bukan hanya penolong, tetapi dia juga adalah penghibur. Roh Kudus itu penghibur. Dia itu bukannya entertainer, bukan. Kalau entertainer, maaf, penyanyi, komedian, bintang film. Kita lagi gundah gulana, lagi bingung, lagi stres, lihat hiburan, wah hati kita senang. Pulang, kembali lagi, stres lagi, puyeng lagi. Lagi banyak pikiran, banyak kerjaan, mumet, lihat televisi, wah ada orang menyanyi, suaranya indah sekali. Kita merasa terhibur. Selesai pertunjukan, kita kembali lagi. Itu entertainer. Tetapi Roh Kudus penghibur adalah comforter. Dia yang membuat kita merasakan nyaman, berada dalam naungannya. Situasi kondisi apapun boleh terjadi, tetapi dia sang comforter, penghibur itu akan membuat kita tetap merasa aman, nyaman di dalam naungan Tuhan. Tidak peduli situasi kondisi apapun. Dan sang comforter ini mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Jadi kalau Anda bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau dong bebas dari dosa ini, bagaimana caranya ya? Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Tuhan, aku mau berhasil dalam bisnis ini, bagaimana caranya? Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Jangan pikir Roh Kudus itu cuman yang berbau-bau agamawi saja, soal ke gereja, enggak, soal bisnis Anda, pekerjaan Anda, rumah tanggamu, mendidik anak, Roh Kudus sanggup mengajar kepada kita. Saya senang dengar kesaksian Om Sam di dalam pekerjaan, mengambil keputusan penting dalam perusahaan. Om Sam selalu melibatkan Roh Kudus. Wow, jarang saudara.
Saya banyak belajar, benar. Roh Kudus sanggup mengajar kita. Papa saya meninggal waktu saya usia 9 tahun kelas 4 SD. Jadi otomatis masa remaja saya sudah tanpa ayah. Saya tidak kenal dan tidak tahu bagaimana rasanya dibimbing, dibina oleh seorang ayah di usia remaja sampai dewasa. Jadi waktu saya naksir anak perempuan, saya nggak tahu mau cerita sama siapa. Kan lagi ABG nih, dia kan lagi akil balik, lagi naksir sama lawan jenis. Mau cerita sama siapa saya nggak tahu. Itu kondisinya. Terus kemudian waktu saya persiapan mau menikah, wah lihat orang lain senang sekali, orang tua bantu, bapak support, paling nggak berikan dukungan secara moral, secara moral, saya nggak ada. Sampai di hari pernikahan saya bilang, bersaksi, saya ngomong sama papi rohani saya, Pendeta Peter, di hari pernikahan saya nggak butuh hadiah yang lain. Saya cuma butuh pribadi, seorang ayah yang peluk saya di hari pernikahan saya. Nah, kenapa saya cerita begini? Ketika saya punya anak, saudara, begitu dia beranjak umur 9 tahun, begitu dia ulang tahun yang ke-9, saya bingung. Saya berdoa, jujur saya bilang. Saya udah ceritain sama anak saya. Papi sebetulnya takut waktu kamu beranjak remaja. Kenapa? Papi bisa lihat cara engkong dulu didik papi dari kecil sampai usia 9 tahun. Tapi 9 tahun papi gak pernah ngerasain itu. So papi gak tahu bagaimana caranya untuk berhubungan, untuk bagaimana mendidik anak remaja. Papi gak tahu caranya. Karena papi gak pernah ngalami itu. Tetapi yang luar biasa, Roh Kudus sanggup mengajar kita, saudara. Saya berdoa, Tuhan, saya takut. Saya menghabiskan masa remaja, dewasa tanpa seorang ayah. Sekarang anakku beranjak remaja. Saya nggak tahu caranya. Tapi Roh Kudus mengajar kepada saya. Sekarang usia sudah 16 tahun, mau 17 tahun Bapak Ibu. Dan saya bisa mendidik dengan cara apa? Karena Roh Kudus mengajar saya. Dia mengingatkan kita semua apa yang Yesus katakan. Dia memimpin kepada seluruh kebenaran, bahkan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Itu adalah peran dan karya Roh Kudus yang diam dalam kehidupan kita. Pada saat kita dibaptis Roh Kudus, lain lagi. Kita menerima kuasa dan otoritas yang mengaktifkan kita untuk melayani dan menyelesaikan amanat agung. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka, ini jemaat loh saudara, baca Kisah Rasul pasal 4 itu ayat 31. Dan ketika jemaat sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi waktu jemaat penuh Roh Kudus, mereka berani memberitakan firman Allah. Mungkin selama ini kita takut bersaksi. Di kelompok sel, kamu doa ya. Jangan saya, Bapak itu aja. Besok kamu kesaksian ya. Aduh jangan saya takut. Bapak itu saja, Ibu itu saja. Kita takut bersaksi. Kita takut memberitakan Injil. Tetapi waktu kamu dibaptis dengan Roh Kudus, kita menjadi berani. Kisah 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Waktu dibaptis Roh Kudus, tanda heran dan mujizat. Bukan satu, bukan dua, bukan beberapa, tetapi apa? Banyak. Dan itu terjadi bukan sembunyi-sembunyi, bukan diam-diam, tetapi di antara orang banyak, Bapak Ibu. Dibaptis Roh Kudus, tanda awalnya apa? Berbahasa roh. Itu yang terjadi dalam Alkitab. Kalau ada orang berkata, Pak, saya sudah dibaptis Roh Kudus. Terus saya tanya, waktu didoakan dulu bahasa roh enggak? Enggak. Mohon maaf, berarti belum dibaptis Roh Kudus.
Karena Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 10, Kisah Rasul pasal 19 mengatakan mereka yang didoakan terima Roh Kudus, tanda awalnya apa? Berbahasa roh. Lain kalau misalnya Anda didoakan, just Anda berbahasa roh, terus kemudian Anda tidak menggunakan bahasa roh, lain itu ya. Tapi kalau Anda didoakan terima baptisan Roh Kudus, tanda awalnya bahasa roh. Jadi kalau ada yang maju altar call, terima baptisan Roh Kudus, didoakan Anda belum berbahasa roh, Anda belum dibaptis Roh Kudus. Berbahasa roh itu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Perlukah kita dibaptis Roh Kudus? Saya perlu. Anda bagaimana? Saya percaya kita semua perlu dibaptis Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanannya, kamu perlu dibaptis Roh Kudus. Katakan, saya perlu dibaptis Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Haleluya. Mari saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hatimu hari ini untuk dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Yes Lord. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu. Aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku siap. Oh, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Mari angkat dua tanganmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi Mari jemaat sendiri, semat katakan ku rindukan. Engkau melihat jemaatmu yang onsite maupun yang online di rumah-rumah ya Tuhan. Mereka siap lawat ya Tuhan, lawat. Sekali lagi bersama-sama ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat. Mari kita angkat dua tangan kita sembah Tuhan dan siapkan hatimu terima pengurapan Tuhan. Koralabayaralabaralaba, saya undang Om Sam. Korabarabarabarabaraba, terus minta sama Tuhan, penuhi aku kembali, penuhi.
siapkan hatimu, kita akan berbahasa roh. Kita akan berdoa dengan bahasa roh. Saat ini Tuhan, mari kita berbahasa roh. Oh, oh, kita perlu urapan Roh Kudus. Kita perlu lawatan Allah pada saat pagi hari ini. Hindararabaya labaya sakadakada bala. Oh, riarabarabaya labaya. Semua berbahasa roh. Oh, minta urapan yang baru. Minta dipenuhi Roh Kudus. Kita rabarabaya labaya. Oh, kita perlu urapan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Oh, Roh Kudus hadir di sini. Tuhan, lawat kami semua. Kami rindukan ya Tuhan, Roh Kudus kembali memenuhi hidup kami. Karena kami tahu kami perlu kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita punya kesempatan. Oh, masih ada beberapa menit. Mari berbahasa roh. Minta urapan yang baru. Tuhan berjanji tahun ini pencurahan Roh Kudus lebih dahsyat dari tahun lalu. Oh, Engkau lihat ya Tuhan, para suami, para bapak-bapak, mereka perlu Roh-Mu ya Tuhan. Oh, untuk memimpin keluarga, untuk bekerja, untuk berusaha. Oh, Kau lihat ibu-ibu ya Tuhan, para istri juga. Tuhan urapi ya Tuhan dengan urapan yang baru. Bahkan anak-anak muda semua Tuhan. Oh, anak-anak kami Tuhan, mari penuhi dengan Roh-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih, biarlah pada saat pagi hari ini, oh, kita kembali mengalami, oh, di mana Roh Kudus dicurahkan penuh, melimpah dalam hidup kita. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, akan mengeluar aliran air hidup. Oh, kita akan bersaksi bagi banyak orang. Mereka juga peroleh keselamatan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya mengundang pendoa siapa untuk maju ke depan. Nyanyikan pujian ini lagi. Ku rindukan. Ku rindukan Roh hadir di sini. Saat ini Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Saat ini, Saat ini Tuhan, saat ini, Saat ini Tuhan. kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus.
Kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir di pagi hari ini dilawat oleh Roh Kudus-Mu. Kami sudah mendengarkan suara-Mu di pagi hari ini Tuhan, bahwa kami perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Puaskanlah kami saat ini, penuhi setiap kami yang hadir dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kepada setiap kami yang hadir di pagi hari ini hati yang haus, hati yang lapar dilawat oleh Roh Kudus. Sehingga Tuhan setiap kami mengalami pencurahan Roh Kudus itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan, kami butuh kuasa Roh-Mu itu Tuhan setiap saat mengurapi kehidupan kami. Membawa kami Tuhan semakin hari semakin naik tinggi kepada Tuhan. Mengalami kuasa Allah, mengalami mujizat Tuhan. Mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Yesus Tuhan. Setiap kami mengangkat puji-pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Ada sesuatu yang kami rasakan di dalam hidup kami, menjamah kami, mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kepada setiap kami, para umat-umat-Mu, para jemaat-Mu khususnya Tuhan. Oh Tuhan, ada kehausan, ada kerinduan untuk kami dilawat, untuk kami dibaptis oleh Roh Kudus itu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami percaya setiap kami yang hadir sudah dilawat, sudah dibaptis dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami selalu bisa berbahasa roh, mengalami perjumpaan yang indah bersama Tuhan. Di saat kami beribadah, di saat kami memuji, menyembah kepada Tuhan, ada lawatan Tuhan, jamahan Tuhan tercurah atas setiap kami. Sehingga kami dipulihkan Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan. Kami dibawa kepada Tuhan, semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami di pagi hari ini. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Khususnya di dalam pelayanannya Tuhan. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mengalami kuasa lawatan Tuhan di dalam hidupnya. Mengalami pertobatan demi pertobatan Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu. Oleh karena itu rapi hamba-Mu. Urapi Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi, perlengkapi selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu ini melakukan pelayanannya, baik di rumah tangganya, di pekerjaan, di pelayanannya, di situ lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati di dalam seluruh pelayanannya, di dalam rumah tangganya, dimanapun hamba-Mu ini melayani, di situ Engkau Tuhan yang selalu memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga semua yang hadir di pagi hari ini, kami rindu Tuhan. Berkat-berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu saat ini, apapun yang menjadi kebutuhan kami, apapun yang menjadi kerinduan kami, kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang selalu kami percaya, selalu menolong kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau sanggup membukakan jalan keluar bagi apapun yang menjadi pergumulan hidup kami. Engkaulah jawaban yang pasti bagi kami Tuhan. Terima kasih. Ajar kami setiap jemaat-Mu untuk kami terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih kami yang hadir di pagi hari ini. Kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan. Kami sudah menerima berkat-berkat yang besar itu. Terima kasih, terima kasih. Tiba saatnya kami berdoa buat bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berkata-kata kepada Tuhan. Kita minta sesuatu kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita buat bangsa kita. Kami berdoa buat bangsa yang kami cintai ini Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai. Di mana kami tinggal, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lawat Tuhan bangsa kami. Pulihkan dalam segala keadaan apapun, pulihkan bangsa kami. Perekonomian bangsa kami berkati, pulihkan Tuhan. Oh saat ini yang terjadi COVID-19 ini Tuhan terus pulihkan. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Putuskan virus corona dari tengah-tengah bangsa kami. Kami mau mengalami kesehatan,
kekuatan yang daripada Tuhan. Semua kami anak-anak Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan pemerintahan yang ada di tengah-tengah bangsa kami, baik itu Tuhan presiden kami, wakil presiden kami, menteri-menteri yang ada, bahkan Tuhan, oh Tuhan, pemerintahan yang ada di daerah-daerah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kuasai hati pikiran mereka Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi, agar mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Ada keadilan, ada kebenaran yang daripada Tuhan dilakukan di dalam pemerintahan di tengah-tengah bangsa ini, sehingga bangsa ini mengenal akan kebenaran yang daripada Tuhan. Bangsa ini semakin pulih, semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan. Amanlah Indonesia, bersatu Indonesia Tuhan. Terima kasih, berkati presiden kami, mampukan dia memimpin bangsa ini lebih dahsyat lagi, di bawah semakin maju Tuhan, semakin mengalami, oh Tuhan, keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Masyarakat semakin semua taat dan tunduk akan aturan-aturan yang ada Tuhan, sehingga semakin pulihlah bangsa yang kami cinta ini. Berkatilah Tuhan semua pemerintahan kami, khususnya presiden kami. Lindungi Tuhan, lindungi, jagai dimanapun hamba-Mu ini melakukan tugas-tugasnya. Engkau Yesus Tuhan yang selalu ikut campur di dalam hidupnya. Kuasa yang daripada Tuhan itu tercurah atas seluruh kehidupannya, sehingga presiden kami dapat terus membawa bangsa ini semakin bangkit, semakin maju, semakin aman, semakin damai Tuhan, semakin bersatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa khusus buat gereja-gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Buat 12 mutiara yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Kantong-kantong Kristen yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Lawat ke-12 kantong Kristen ini, agar menjadi benar-benar Tuhan saksi-Mu, menjadi terang-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Melalui ke-12 kantong Kristen yang ada di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan, semakin terjadi lawatan Tuhan. Pemulihan besar-besaran terjadi, pertobatan demi pertobatan terjadi melalui ke-12 kantong Kristen ini Tuhan. Oh haleluya, kami merindukan Tuhan. Bangsa yang kami cinta ini semakin dilawat oleh Tuhan. Semakin mengenal siapa Engkau Yesus Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan. Terima kasih. Munculkan Tuhan mutiara-mutiara di tengah-tengah ke-12 kantong Kristen ini. Sehingga kami yakin dan percaya tahun-tahun ke depan Tuhan, bukan lagi 12 kantong Kristen yang ada di tengah bangsa kami, tetapi ada pelipat gandaan Tuhan. Karena Tuhan berkarya di tengah-tengahnya, karena Tuhan bekerja di tengah-tengahnya, sehingga bermunculan mutiara-mutiara di tengah-tengah bangsa yang kami cinta ini, semakin membawa sesuatu, oh kedahsyatan, kemajuan di tengah-tengah yang kami cinta ini. Lawatlah Tuhan gereja-gereja Tuhan, persatukan sebagai satu tubuh Kristus. Tidak ada lagi tembok-tembok yang membedakan kami, yang memisahkan kami Tuhan, tetapi kami satu di dalam Tuhan, bergandeng tangan untuk menuntaskan amanat agung di tengah-tengah bangsa ini, sehingga terjadi pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lawatlah, pulihkanlah bangsa yang kami cinta ini, supaya semakin terang Tuhan nyata, kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa yang kami cinta ini. Berkatilah semua hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah bangsa ini. Berkati, utuslah Tuhan, perlengkapilah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua Tuhan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, menyatakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Karena kami tahu apapun yang kami miliki, semua asalnya daripada Tuhan. Oleh karena itu kami mau memberi Tuhan dengan sukacita yang besar yang daripada-Mu. Berkat-Mu melimpah-limpah atas setiap apapun yang kami berikan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati pada pagi ini, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita, naikkan pujian menjadi kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Jiwa kami benar bebas memuji menyembah Engkau karena ada Roh Kudus-Mu dalam kami. Terlepas, semua telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Angkat tangan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, oh, oh. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan terhenti. Amin. Takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, oh, oh. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit bersama-sama dan tepukan tangan kita. Haleluya. Biarkan Roh Kudusnya tercurah bagi setiap kita. Oh, 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 oh. Yes. Kau Allah yang dahsyat. Bersama-sama serukan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, oh. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Roh Kudus membakar. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Kita akan dengarkan pengumuman kita sepanjang 1 minggu ke depan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Pendaftaran ibadah raya GBI Citra Raya dilakukan dengan cara mengisi form pendaftaran secara online. Informasi mengenai link pendaftaran online ini dapat menghubungi ketua-ketua konsel saudara masing-masing atau mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp GBI Citra Raya di nomor 0813 89 081352. Kemudian ibadah raya offline di gereja diadakan 2 kali ibadah. Untuk jam ibadah tertera seperti di layar, dan ibadah online tetap diadakan 3 kali penayangan live streaming. Jam penayangan seperti yang tertera di layar, Bapak Ibu Saudara. Pertemuan Komsel inti khusus hari Rabu tanggal 19 Mei akan diadakan secara offline bertempat di Gereja GBI Citra Raya. Pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua komsel, termasuk ketua komsel yang ada di Youth wajib hadir dalam pertemuan ini. Gerakan doa 21-21-21 akan diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Mei dimulai pada pukul 21 atau jam 9 malam. Link pertemuan akan di-share di grup Telegram 21-21-21 mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya dalam pertemuan doa ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari ini harus banyak berdoa dan meminta tuntunan Tuhan agar kita bisa meraih perkenanan Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini. Ada gerakan doa puasa menyambut hari Pentakosta yang dimulai pada tanggal 17 sampai 23 Mei. Oleh sebab itu kami mengajak seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya untuk mengambil bagian dalam gerakan doa puasa ini. Mesbah doa keluarga diadakan setiap hari Senin setiap minggunya, dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya, mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan hadir dalam pertemuan Mesbah doa keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Luar biasa ya, hadirat Allah begitu kuat dari sejak kita mulai ibadah, bahkan sampai kita berdoa tadi, doa syafaat luar biasa. Makasih hambanya Pak Doni Lubianto, Bapak Doktor Teologi ya. Wow saudara ya, saya bersyukur ya punya sekum-sekum yang dahsyat ya. Sekum kita, wah ada juga di atas. Pak Doni banyak saya ganggu nih ya. Ada apa aja yang saya nggak ngerti kalau saya baca firman, saya juga merasa ada pergumulan yang belum jelas. Saya selalu sharing, selalu minta masukan. Beliau ini udah otomatis ya. Jadi kalau saya tanya, ya hitungannya nggak sampai berhari-hari ya. Hitungannya paling juga jam ya. Kalau dia baca ya, kalau nggak dibaca ya. Tapi rasanya dibaca terus ya. Kadang-kadang hitungannya menit, saya kaget juga. Saya belum pikir saya mau apa dulu. Sudah masuk jawabannya saudara ya. Saya bersyukur, ternyata memang rencana Tuhan besar sekali buat Indonesia. Saya begitu ketemu dengan Pak Sekom ini ya, dalam BPD. Ada banyak sekali yang Tuhan mau lakukan buat Indonesia. Terpikir nggak Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan akan melengkapi kita tahun ini. Lewat Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita dipenuhi Roh Kudus lebih hebat dari tahun-tahun sebelumnya. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Saya begitu yakin, karena Indonesia ini membutuhkan Yusuf, Daniel, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, bahkan di tengah pemerintahan. Dan saya melihat sekarang bermunculan. Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu hikmat dari Tuhan. Orang bilang aneh. Saya terakhir ini dengar omongan-omongannya youtubernya orang Malaysia, betul ya Pak Sekum ya? Orang Malaysia ini kadang-kadang melebih-lebihkan, kagum banget sama Indonesia ini. Ada aja ketemu jalannya, saya tahu itu Roh Kudus. Mengurapi hamba-hambanya, kasih tahu sama Bapak Presiden. Wow, beri tepuk tangan lagi sekali lagi, luar biasa. Sekali lagi terima kasih seluruh pelayan kita, tim Praise and Worship, tepuk tangan dong ya. Semakin hari semakin dahsyat. Mari kita berdiri semua, salam sehati buat juga yang di rumah-rumah. Ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Kita sudah ibadah dengan luar biasa. Katakan kerajaan Allah datanglah, kehendakmu jadilah. Kita rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan Allah. Haleluya.
Makasih Tuhan, haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Dialah nama Tuhan ditenggangkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Sekali lagi, di bumi seperti di surga. Oh, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Oh, kami rindukan Indonesia penuh kemuliaan Allah. Dimulai dari keluarga-keluarga setiap umat-Mu. Dimulai dari gereja-gereja-Mu. Dimulai dari kota-kota di mana Engkau dimuliakan, diagungkan. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Indonesia bergerak menuju negara yang kelimpahan dalam segala hal. Roh, jiwa, dan tubuh menjadi contoh bagi bangsa-bangsa. Pakai kami semua gereja-Mu Tuhan. Berikan urapan terus lebih dahsyat lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kami boleh berdampak di marketplace. Dimanapun Kau tempatkan kami. Kami rindu ya Tuhan, melalui Indonesia banyak bangsa-bangsa diberkati, banyak bangsa-bangsa diselamatkan. Biarlah kami mendukung sehati untuk menuntaskan amanat agung, agar melalui pencurahan Roh-Mu, agar melalui urapan yang ada dalam diri kami memperoleh kuasa, sehingga kami boleh menjadi saksi dimanapun Kau tempatkan kami, sehingga banyak orang diselamatkan. Pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Doni Lubianto Tuhan. Pakai dimanapun hamba melayani. Kau dahsyat dalam kehidupan yang masih muda ini ya Tuhan. Pakai Tuhan mewarnai gereja-gereja-Mu, khususnya gereja Betel Indonesia. Sehingga semakin banyak orang mencintai firman, semakin banyak orang belajar kebenaran ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan berkati seluruh pelayan sudah ambil bagian pada saat ibadah pagi hari ini. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Saat yang Kau memberkati kami berlimpah-limpah di dalam segala hal, di seluruh area kehidupan kami. Mari kita arahkan hati kita. Angkat tangan kita, tanda kita berharap akan janji Allah. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kecukupan bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Sebab itu sungguh-sungguhlah engkau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Allah. Firman Kristus juga terjadi dalam hidupmu. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik, bukannya turun. Menjadi kepala, bukannya ekor. Bahkan engkau akan memberi pinjaman. Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tangga masing-masing, terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan, kekuatan, hikmat, pewahyuan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan kemudahan demi kemudahan, serta kecakapan, kesanggupan, dan keahlian dari Roh Kudus akan terus-menerus menyertai kita sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita yang diberkati katakan, amin, amin. Salam sehati, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehati Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.